down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Puput Sabar Berharap. Di video selanjutnya saya akan membahas bab 2, yaitu About Router OS dan Router Board Mikrotik MTCNA Preparation. Nah, di materi bab 2 ini ada 3 materi. Yang pertama Router OS dan Router Board, yang kedua Router OS Features, yang ketiga dan terakhir Name Type Arsitektur Router Board. Nah, kita ke materi yang pertama. Nah, pada video sebelumnya saya itu menjelaskan bahwa mikrotik itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu software dan yang kedua itu hardware. Untuk softwarenya itu berbentuk router OS, yang kedua itu hardware berbentuk router board. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai router OS. Nah, jadi router OS itu based on OS atau operation system seperti Windows dan Linux. Sistem operasinya digunakan di perangkat mikrotik router board. Jadi router board itu menggunakan sistem operasi yaitu router OS. Lalu ini juga dapat diinstal di PC atau sebagai VM atau virtual machine. Nah, jadi router OS itu diinstalnya di PC karena tidak bisa mengcustom RAM, prosesor, dan juga hard disknya. Kalaupun ada masalah seperti tersambar petir dan semua perangkat rusak, kita itu hanya mengganti LAN card-nya saja. Tapi berbeda dengan router board, jika tersambar seperti itu lalu semuanya perangkat rusak, kita harus mengganti semua komponennya. Nah, jadi itu lebih memudahkan ya jika menggunakan router OS, dan juga jika ada fitur-fitur yang bagus kita bisa menginstalnya di router OS. Lalu ada standalone operation system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Nah, di jenis router ini itu ada banyak, salah satunya yaitu mikrotik x86-bit. Ini saya akan mencoba cari yaitu mikrotik x86-bit. Nah, jadi seperti ini untuk mikrotik x86-bit. Nah, mikrotik x86-bit ini memiliki banyak jenis seperti mikrotik Diner. Nah, ini lalu ada mikrotik Aneto yang seperti ini, dan juga ada mikrotik Ogma. Nah, yang ini. Nah, lalu lanjut yang mengenai router board. Jadi router board itu built-in hardware atau board. Jenis mikrotik yang hardware itu bentuknya router board, kalau software itu bentuknya OS. Lalu yang kedua dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi router board itu dibuat untuk menjalankan sistem. Kalau router OS itu adalah sistem operasinya. Lalu yang ketiga ada segala fitur bisa terdapat di satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Mikrotik itu memiliki banyak fitur seperti switching, routing, dan lain-lain. Fitur-fitur tersebut bisa tergabung di dalam satu perangkat yaitu router board, ataupun bisa juga terpisah sendiri sesuai dengan fiturnya. Jika fitur terpisah maka bisa meringankan beban si router boardnya itu. Nah, berbeda dengan router OS, router board itu tidak bisa di custom. Jadi RAM prosesnya itu sudah ditetapkan atau defaultnya dari sananya. Lalu yang keempat yaitu tersedia dari mulai low end sampai high end. Lanjut ke materi yang kedua yaitu router OS features. Di sini tuh terdapat support wireless network, routing wireless, dan lain-lain. 2-point tuning user management dan juga tools. Nah, untuk support wireless network itu tanpa kabel, wireless itu tanpa kabel, dan ada yang khusus untuk indoor dan juga ada yang outdoor. Dengan standarisasi itu ada A, B, G, N, dan AC. Untuk indoornya itu ada cap wireless mikrotik. Sedangkan outdoor itu terbagi menjadi 2 yaitu point to point atau PTP, dan yang kedua ada point to multipin atau PTMP. Untuk PTP contohnya itu ada mikrotik SXTSK seperti ini. Lalu ada mikrotik Dynastis seperti ini. Lalu ada juga yang mikrotik LHG AC seperti ini. Sedangkan untuk PTMP atau point to multiplan itu ada mainbox yang seperti ini bentuknya, dan ada juga yang ohmitic yang bentuknya itu seperti ini.
Yang kedua ada routing yang terbagi menjadi dua, yaitu statik dan juga dinamik. Lalu ada firewall, dan firewall itu digunakan sebagai proteksi mengatasi serangan, membelangi website, mengatasi serangan internal, dan juga bisa menanamkan proteksi. Jadi mikrotik bisa tetap. Lalu ada NAT yang digunakan ketika klien akan mengakses IP publik, atau Bandwidth Management. Jadi QoS itu kepanjangan dari Quality of Service yang digunakan untuk bandwidth management. Lalu ada point to point tuning yang biasa didengar dengan PTTP, PPOE, SSTP, Open VPN. Lalu ada user management seperti DHCP atau proxy, hotspot, atau Redux dan lain-lain. Di mikrotik juga ada fitur tools yang bisa digunakan sebagai alat seperti bandwidth test, load matching, MRTK, dan lain-lain. Untuk selengkapnya kalian bisa lihat di website mikrotik yang di sini ya. Kita lanjut ke materi yang terakhir atau yang ketiga, yaitu router port name. Jadi pengkategorian nama pada perangkat router port mikrotik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama itu ada 3 simbol name, yaitu router port 951, yaitu seri atau kelas router. Yang kedua sejumlah slot mini PC dan wireless, dan yang ketiga itu jumlah port Ethernet. Lalu yang kedua ada word seperti Omitic, Grove, XD, LHG, Dynadis, CAP, WAP, HAP, HEX. Nah, jadi nama itu disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, biasanya lebih dari 9. Contohnya di sini ada RP atau router port 600, 800, 1000, 11.000, 12.000. Nah, biasanya itu router port itu di belakangnya ada kode-kode. Nah, kodenya itu tipe dari router port seperti di sini. Contohnya ada router port 952 UI 5AC2ND dan PC. Nah, jadi RP itu merupakan router port, 9 merupakan 900 series, 5 itu Ethernetnya, 2 itu wireless. Lalu ada UI yaitu fitur port, dan ini itu yang 5AC2ND merupakan fitur wirelessnya. Lalu ada TC yaitu jenis casing. Nah, kode lainnya yang ada pada router per ini bisa kalian ketahui di sini seperti port per USB A memory lebih tinggi dan level distancing lebih tinggi seperti itu. Lalu kita lanjut ke router port arsitektur. Jadi arsitektur pada router port dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor, software, atau OS. Untuk setiap arsitektur itu berbeda. Sama seperti PC, router port juga memiliki arsitektur yang x64 dan x84. Tetapi mikrotik itu punya lebih dari itu. Seperti di sini ada MSP, SMIT, STL, dan lain-lain. Lalu untuk selengkapnya melihat arsitektur mikrotik itu ada di website yang ini. Sekian video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.